Kemarin di DM saya ada yang request untuk membahas tentang attachment atau kelekatan dengan orang lain. Mungkin kita bahas juga sekalian dengan attachment style ya. Yuk kita belajar. Jadi teori mengenai kelekatan atau attachment itu pertama kali diungkapkan oleh John Bowlby, seorang British psychologist. Beliau mengatakan bahwa attachment itu adalah hubungan secara psikologi yang bertahan lama di antara makhluk hidup. Beliau mengungkapkannya seperti itu. Misalnya dari anak-anak kepada orang tua atau primary caregiver. Karena yang memberi rasa aman, memberi perawatan ke kita itu belum tentu orang tua kan. Bisa saja babysitter, bisa saja kakek, nenek, bisa saja mungkin tante atau om gitu ya, macam-macam. Jadi usia 0 sampai sekitar 10 bulan awal itu masa-masa yang krusial. Kenapa? Karena hubungan atau kelekatan attachment antara anak dengan orang tua atau orang lain atau caregiver itu di umur-umur segitu. Jadi waspada ya kalau kalian punya anak, kemudian anaknya dari usia 0 sampai 10 tahun, bukan 10 tahun, 10 bulan sampai 1 tahun itu dititipkan kepada orang lain. Jangan heran kalau mereka, anak-anak itu, lebih lekat kepada orang lain dibandingkan kamu orang tuanya. Dan manusia itu lahir dengan kebutuhan akan mengikatkan diri atau bonding dengan manusia-manusia lainnya. Apakah ketika anak-anak kita bondingnya dengan orang tua, apakah kita bondingnya dengan caregiver, atau kita bondingnya dengan kakek nenek atau siapapun gitu. Jadi ya belum tentu sama orang tua sendiri, dan itu yang nanti akan mempengaruhi attachment selama hidupnya. Nah, gaya kelekatan atau pola kelekatan dengan antara anak dengan orang tua atau dengan caregiver yang nantinya akan berkembang sampai dia dewasa ada 4 polanya. Yaitu yang pertama namanya ambivalen. Ambivalen adalah ketika kita kecil, itu kita merasa ada stres atau distress ketika orang tua itu selalu tidak hadir. Ketika kita lagi butuh, orang tua nggak ada. Ketika kita butuh, orang tua nggak bisa diandalkan. Sehingga ketika nanti kita beranjak remaja atau dewasa, kita itu cenderungnya bingung gitu. Kok orang-orang itu selalu nggak ada yang diandalkan ya? Jadi apakah aku harus berusaha sendiri? Apakah aku harus tetap menunggu bantuan dari orang lain? Sehingga kita selalu di antara tengah-tengah gitu. Namanya kan juga ambivalen gitu ya. Di tengah-tengah terus, gamang gitu istilahnya. Mau ke kanan salah, mau ke kiri juga salah. Jadi bingung. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe avoidant. Ketika orang tua waktu kecil itu cenderungnya banyak negatifnya gitu ya, atau abusive, atau mungkin banyak dibiarkan, tipe parentingnya mungkin neglect gitu ya. Jadi anak ini tidak akan mengandalkan orang tuanya sama sekali, nggak menunggu juga. Seringkali kalau kita terlalu berharap sama orang tua, nanti malah dihukum, atau malah kita jadi kayak terikat gitu sama orang tua, tapi orang tua malah semakin kasar sama kita kayak gitu. Jadi kalau kita mendapatkan kekerasan dari orang tua, biasanya kita mengembangkan pola attachment yang avoidant seperti ini. Sehingga kita menghindari orang tua. Kita menghindari primary caregiver kita, siapapun itu. Bisa orang tua, bisa om, tante, kakek, nenek, siapapun itu. Nah, ketika beranjak remaja atau dewasa, seringkali pola ini tuh masih berlanjut kalau tidak ada intervensinya ya. Jadi kita menghindari orang-orang yang mungkin akan mendekatkan diri sama kita. Karena kita takut jangan-jangan nanti kayak orang tua kita atau caregiver kita yang seperti waktu kita kecil. Nah, seperti itu. Yang ketiga, polanya namanya disorganized. Orang tua yang inkonsisten dan seringkali membuat menjadi pusat rasa takut atau pusat konfrontasi, tapi membuat anak ini menjadi bingung gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu baik atau enggak sih? Jadi sebenarnya orang tua itu sayang apa enggak sih sama aku gitu. Jadi kacau di situ. Kadang baik banget, kadang kasar banget. Ketika kita anak-anak mungkin nggak akan kerasa banyak gitu. Tapi ketika kita beranjak remaja dan dewasa,
sedikit banyak pasti akan berpengaruh ke pola kelekatan kita sama orang lain. Kadang kita bisa baik banget sama orang itu, kadang kita bisa buruk banget sama orang itu. Karena itulah yang kita pelajari waktu kita kecil. Bukan serta-merta kita punya gangguan kepribadian ya. Bisa saja karena ada masalah kelekatan saja gitu loh. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah attachment yang secure atau aman. Jadi ketika kita kecil, kita mendapatkan orang tua atau caregiver yang benar-benar membuat kita merasa aman. Ketika kita butuh, mereka selalu ada. Ketika kita sedang dalam bahaya, mereka selalu membantu. Jadi ketika kita lekat banget dengan orang tua, kita akan merasa dekat dan aman. Ketika kita merasa dekat dan aman, kita merasa ada ikatan dengan orang tua. Nyaman, aman, dan kita merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, orang tua akan selalu ada buat kita. Dan itu yang akan berkembang sampai kita remaja dan dewasa. Ketika kita merasa aman di masa remaja, kita akan dekat sekali dengan orang tua dan menceritakan apapun dan meminta bantuan kalau memang perlu. Dan ketika kita dewasa, kita akan sangat lekat dan sangat sayang kepada caregiver kita, siapapun itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pola kelekatan kita dengan caregiver atau orang tua kita itu akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ketika kita dewasa. Efeknya juga tentang bagaimana kita itu mencintai atau kita melekatkan diri dengan orang lain. Bisa saja kita menjadi avoider, bisa saja kita menjadi people pleaser, bisa saja kita menjadi orang yang indecisive atau tidak bisa menentukan. Bisa saja kita menjadi seorang yang controller, berusaha selalu mengendalikan orang lain. Atau kita menjadi victim, seringkali menjadi play victim gitu. Atau kita merasa secure dalam relationship, tergantung dari kelekatan yang kita dapatkan ketika kita kecil. Jadi ya kita sadari dulu kalau kita punya masalah, sebaiknya segera datang ke psikolog dan kita mengintervensi. Kalau kalian mau self improvement juga bisa, mungkin kita bisa baca buku tentang self improvement, tentang pola asuh, kemudian kita mengubah perilaku kita, itu juga bisa. Tapi kalau mau aman, lebih baik konseling aja ke psikolog supaya kita bisa langsung tahu, oh masalahnya di situ toh atau di mana, seperti itu. Oke, semoga VT hari ini mengenai pola kelekatan atau attachment bisa menjadi wawasan bagi kalian semua dan salam sehat jiwa bagi kita semua.